Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Ali Tahir Parasong, SHM Hum, adalah anggota DPR Republik Indonesia, Komisi 8, juga pernah menjadi staf khusus Menteri Kehutanan bidang sosial. Memang perhutanan sosial atau kehutan kemasyarakatan yang dikenal di dalam dunia kehutanan itu dikenal salah satu cabang dari kegiatan hutan produksi dari 3 jenis hutan yang kita pahami di dalam konstitusi kita. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, maka hutan itu dibagi menjadi 3. Pertama adalah hutan konservasi. Sekarang ini mendominasi kurang lebih sekitar 26,8%. Yang kedua adalah hutan lindung sebanyak 38% lebih, sisanya adalah hutan produksi. Kata produksi itu di dalam Undang-Undang Nomor 41 itu mengindikasikan bahwa itulah aktivitas usaha. Ya, kata produksi, karena kata produksi itu dilekatkan juga pada istilah kehutanan. Jadi kehutanan itu sama dengan area produksi. Sedangkan hutan itu dalam konsepnya itu adalah konservasi atau ekosistem. Nah, pembagian 3 jenis hutan itu kemudian memiliki nilai-nilai tersendiri. Hutan konservasi itu artinya hutan yang berfungsi untuk menjaga ekosistem alam sehingga ketersediaan oksigen, ketersediaan udara segar bagi penghuni bumi termasuk di Indonesia ini. Kemudian yang kedua adalah hutan lindung. Hutan lindung itu adalah hutan yang dengan kemiringan 45 derajat tertentu kemudian berfungsi untuk tumbuh kembangnya berbagai macam jenis tanaman yang untuk menjadikan sumber air, ya, sumber air. Kita tahu bahwa satu pohon besar itu bisa memberikan cadangan air 100 liter per tahun. Sehingga itulah yang kemudian kita kenal di dalam kehidupan kehutanan kita sangat dijaga, terutama daerah aliran sungai. Kemudian hutan yang ketiga adalah hutan produksi. Nah, hutan produksi inilah termasuk dalamnya HKM, hutan kemasyarakatan atau hutan sosial kemasyarakatan. Berfungsi untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, untuk melakukan penanaman, pemeliharaan, tumbuh kembang, kemudian menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Nah, hutan kemasyarakatan ini bisa ditanam di mana saja dengan berbagai macam jenis kebutuhan masyarakat. Mulai dari misalnya di kampung ada cengkeh, ada pala, ada lada, ada kayu, ada macam-macam, semua jenis itulah yang kemudian itu berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat kecil sekaligus juga pemerataan. Kaitan dengan perhutanan sosial ini, bagi saya semakin lama semakin besar perannya di masyarakat, maka perlu didorong oleh regulasi yang ketat, kemudian anggaran yang cukup, dan oleh karena itu pemerintah harus mendorong masyarakat terutama di pinggir-pinggir sungai, masyarakatnya ada lereng-lereng bukit, lereng-lereng gunung, supaya lahan-lahan yang kosong itu untuk dijadikan basis kegiatan ekonomi usaha, terutama menanam kegiatan-kegiatan tanaman yang merupakan bagian dari tugas perhutanan sosial. Saya kira itu yang saya ketahui. Dan di antaranya ada dulu kita kenal ada kegiatan perhutanan sosial juga namanya KBR, Kebun Bibit Rakyat. Itu dulu zamannya Presiden Pak SBY, kita ada merencanakan menanam pohon 1 miliar pohon per tahun. Faktanya ternyata penanaman pohon itu karena banyak sekali partisipasi masyarakat, maka penanaman pohon itu melebihi 3 miliar pohon per tahun, bahkan lebih, karena melibatkan seluruh instansi, bahkan BUMN juga masyarakat. Maka kita juga punya pembibitan pohon di mana-mana. Saya kira itu karena kita memandang bahwa itulah bagian dari potensi ekonomi kerakyatan. Oh, jelas, sangat jelas. Contoh yang paling penting bisa di Jawa ini kan banyak perhutanan sosial misalnya gitu, banyak penanaman palawija, ya, kemudian
dan oleh masyarakat yang didukung oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan. Kemudian misalnya di Sulawesi itu banyak sekali pohon kelapa. Kemudian di Maluku, terutama Maluku Utara dengan Papua, itu banyak sekali sagu. Makanan-makanan lokal itu yang merupakan kegiatan-kegiatan masyarakat, yang itu merupakan bagian dari cara pemerintah, cara masyarakat untuk bisa mendapatkan sumber pangan yang cukup untuk konsumsi. Dan konsumsi itu kan tidak mesti harus padi, tidak mesti harus jagung, tetapi potensi lokal itu kan di tempat saya itu jagung, ya, juga ubi. Nah, ubi itu dikemas begitu rupa, ubi kering bisa menjadi, kalau orang Jawa bilang tiwul ya, itu bisa buat macam-macam. Dan kalau dulu kita merencanakan ada 500.000 hektar baru untuk penanaman sagu. Ini kan juga bagian dari upaya kita untuk menanam kegiatan-kegiatan hutan kemasyarakatan yang berpotensi untuk mendapatkan cadangan pangan yang cukup. Beberapa tahun lalu kita punya cadangan lahan untuk kegiatan perhutanan sosial lebih dari 12 juta, ya, lebih dari 12 juta hektar. Kemudian tambah lagi pada tahun 2019 dan seterusnya hampir 13 juta hektar lebih. Nah, ini kan potensi yang terus dikembangkan untuk bisa melakukan kegiatan berbagai macam jenis tanaman, baik oleh masyarakat, kemudian oleh lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan di bawah bimbingan oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian maupun pemerintah daerah. Juga makanya menggalakkan lahan-lahan ini kan perlu, karena memang banyak lahan tidur yang belum didaya gunakan, belum dioptimalkan untuk bisa untuk melakukan kegiatan perhutanan sosial itu. Nah, begitu pula dalam hal jumlah kepala keluarga yang menikmati itu lebih dari 5.000 lebih kegiatan masyarakat yang bisa mendapatkan kegiatan-kegiatan usaha yang bisa memberikan kemudahan hidup bagi masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan. Tetapi saya melihat bahwa momentum sekarang inilah yang sebenarnya menunjukkan bahwa peran perhutanan sosial atau hutan kemasyarakatan itu sangat penting menjadi penyanggah dalam ketahanan pangan kita. Nah, ketahanan pangan kita, dan faktanya menunjukkan bahwa banyak orang kota lari ke desa itu hanya ingin hidup tenang, hidupnya nyaman dengan makanan apa adanya, alami, dan kemudian menyehatkan. Itu justru malah dari produk-produk bukan buatan, tetapi produk-produk alami di kampung-kampung dan desa-desa. Bagaimana memandang bahwa turunan produk yang dihasilkan dari hutan kemasyarakatan sosial itu, ya, beberapa tahun terakhir ini kita mengalami ledakan sebenarnya. Kita bisa mendapat income lebih dari 1,3 sampai 1,5 miliar dolar dari produk-produk turunan dari hutan kemasyarakatan. Jangan lupa juga bahwa kita ini juga memiliki rotan yang begitu banyak di Kalimantan. Kemudian kayu-kayu di Kalimantan. Saya sudah keliling, Mas. Saya sudah keliling di Kalimantan tuh, dari Kalimantan Barat, Tengah, Timur, dan itu sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera. Itu memang kita punya produk hutan yang luar biasa banyaknya, yang bisa dimanfaatkan secara maksimal. Pandangan beberapa daerah yang masih optimal, karena pertama gini loh, tidak semua pemerintah daerah kan concern. Ya, persoalan memanfaatkan potensi alam ini kan sebenarnya tergantung visi pemerintah daerah. Kalau saya melihat bahwa kerjasama pemerintah daerah dengan Kementerian Sosial, kementerian yang terkait, ya, termasuk Kementerian Pertanian, itu masih kurang dalam soal menambah atau meningkatkan produktivitas di lahan-lahan kosong, terutama untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, terutama perhutanan sosial itu. Maka menurut saya ada baiknya kalau pemerintah daerah membuka diri untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat, terutama Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian, untuk bekerja sama dalam rangka meningkatkan lahan, meningkatkan produktivitas, kemudian menyebarluaskan bibit macam-macam itu untuk kegiatan perhutanan sosial bagi masyarakat lokal.
Nah, masyarakat sebenarnya gini loh, masyarakat kita itu kalau yang terkenal ada 3, namanya BTN. BTN itu buruh, tani, nelayan. Buruh, tani, nelayan terutama di sektor pertanian itu sebenarnya masyarakatnya gemar menanam. Cuma regulasinya itu tidak memungkinkan mereka untuk mengekspansi menanam karena dibatasi oleh persoalan lahan. Kemudian cenderung ada konflik lahan. Kemudian pemerintah daerah tidak terlalu memberikan kesempatan luasan lahan kosong untuk bisa didaya gunakan untuk produktivitas perhutanan sosial. Nah, ini yang perlu kita dorong. Maka menurut saya banyak sekali lahan-lahan yang kosong itu mesti dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Dan sekaligus juga meningkatkan untuk meningkatkan produktivitas pangan di hutan sosial, sekaligus juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, terutama pada posisi seperti COVID-19 sekarang ini. Terima kasih Anda telah menonton Panel News. Semoga ini menjadi media informasi untuk memberikan advokasi dan edukasi bagi masyarakat betapa pentingnya hutan bagi kita membangun peradaban masa depan. Peradaban Indonesia berangkat dari hutan dan sungai, sekaligus juga peradaban Islam berangkat dari sungai dan hutan untuk kemajuan peradaban Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.